Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan kami Rema Renungan Pagi Suara Pertobatan pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas hidup kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan yang tiada habis-habisnya memelihara dan memberkati hidup kami Tuhan sampai pagi hari ini. Tuhan, terima kasih banyak sepanjang hari ini Tuhan, sebelum kami melayani Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kami, baik itu dalam pekerjaan, baik itu di dalam usaha. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan memberkati kami dan menggembalakan hati dan iman kami dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami tahu bahwa firman-Mu ya dan amin, yang sungguh memperkaya iman kami untuk menyatakan setiap campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membuka satu nats firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya hanya membacakan satu ayat, tetapi kita akan melihat ulasan firman Tuhan pagi hari ini. Kejadian 22 ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tema firman Tuhan pagi hari ini mengatakan iman yang teruji. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ujian iman setiap orang selalu berbeda-beda. Kalau Tuhan Abraham memiliki iman yang teruji lewat perintah Tuhan, permintaan Tuhan untuk dia mempersembahkan anak yang dikasihi yaitu Ishak kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa Abraham memiliki iman yang cukup luar biasa, dan ketika Tuhan memberikan ujian iman pun Tuhan tahu akan kualitas iman Abraham. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita boleh belajar bahwa dalam setiap ujian iman atau apapun masalah yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita. Kalau Abraham diuji imannya atau imannya teruji karena dia mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan, mungkin kita memiliki ujian iman yang berbeda-beda. Mungkin ada persoalan pekerjaan, usaha, pelayanan, atau pergumulan di tengah-tengah keluarga. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu hanya ingin untuk melihat kesungguhan iman kita kepada Tuhan. Mengapa Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak? Karena kita tahu bahwa Ishak adalah orang yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya lah yang akan menjadi ahli waris daripada Abraham. Tetapi ketika Tuhan mengatakan persembahkanlah anakmu Ishak, tentunya semuanya itu menjadi batal. Sehingga lewat rahasia firman Tuhan ini kita belajar bahwa kadang Tuhan meminta sesuatu yang sulit untuk kita berikan kepada Tuhan, sama seperti Abraham. Tetapi mengapa Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak? Hal yang pertama, bahwa iman yang teruji adalah saat Tuhan ingin melihat apakah kita lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, sehingga ketika saya belajar firman Tuhan, saya belajar juga untuk melihat apa sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan. Karena anak yang diberikan oleh Abraham, Ishak yang Tuhan karuniakan kepada Abraham, itu adalah anak perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, tetapi Tuhan memintanya kembali. Dan kenapa Tuhan memintanya? Hal yang pertama adalah Allah ingin menguji iman Abraham. Apakah dia lebih mengasihi Tuhan atau dia lebih mengasihi anaknya Ishak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa iman kita kepada Tuhan, kadang Tuhan meminta sesuatu yang sulit untuk kita berikan kepada Tuhan. Dan sesuatu yang sulit itu adalah
hal yang sangat kita kasihi, yang sangat kita sukai, dan hal yang kita anggap berharga dalam hidup kita. Sehingga lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bahwa ketika Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, Tuhan hanya ingin melihat Abraham, apakah dia lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi Ishak? Apakah dia ingin menaati perintah Tuhan atau dia lebih menolak kehendak Tuhan? Apakah dia mau setia kepada Tuhan atau dia berubah setia kepada Tuhan? Apakah dia mau melakukan perintah Tuhan atau dia ingin menghindar dari perintah Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat renungan pagi hari ini kita belajar bahwa ketika Tuhan meminta sesuatu yang sulit dalam hidup kita, yang sulit untuk kita berikan kepada Tuhan, bukan maksud Tuhan memiliki tujuan yang tidak baik, tetapi Tuhan hanya ingin untuk menguji apakah kita lebih mengasihi Tuhan, apakah kita setia kepada Tuhan, apakah kita taat kepada Tuhan, apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang dialami oleh Abraham. Sehingga kalau kita baca firman Tuhan di dalam pasal yang ke-22 ayat 7, mohon maaf, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang diberikan oleh Ishak kepada Abraham, dia mengatakan bahwa di sini sudah ada kayu dan api, tapi di manakah korban bakaran itu? Sesuatu yang secara manusia Abraham sudah tahu bahwa siapalah korban yang akan diberikan kepada Tuhan. Tetapi jawaban yang sangat bijaksana oleh Abraham, seorang yang memiliki iman yang sangat luar biasa kepada Tuhan, dia mengatakan di dalam ayatnya yang ke-8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham tidak langsung mengatakan bahwa korban bakaran itu adalah kamu Ishak yang diminta oleh Tuhan. Tetapi dia masih tetap memiliki iman kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan menyediakan korban bakaran itu bagi Allah. Sehingga Ishak pun tidak menjadi takut, Abraham pun tidak menjadi gelisah dan sedih untuk menuruti perintah Tuhan. Tetapi dia tetap memiliki iman bahwa apa yang diminta oleh Tuhan, dia harus melakukannya karena dia tahu bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu pelajaran iman bagi kita semua yang sangat luar biasa. Di dalam ayat yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ dan disusunyalah kayu api. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Pelajaran yang sangat baik tentang ujian iman atau iman yang teruji. Ketika Abraham sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dia mengikat Ishak anaknya dan menaruhnya di atas mezbah yang hendak dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita lihat hal yang istimewa daripada Abraham dan Ishak? Ishak sedikit pun tidak menolak untuk diikat. Ishak sedikit pun tidak melawan kehendak Tuhan. Karena dia sudah tahu dari ayahnya Abraham mengatakan Tuhanlah yang menyediakan korban persembahan itu. Sehingga ketika ayahnya Abraham mengikatnya dan menaruhnya di atas mezbah, dia tidak memberontak kepada ayahnya. Dia tidak juga menolak kehendak Tuhan. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Bahwa kadang apa yang diminta oleh Tuhan sulit secara logika. Tetapi apabila kita memilih taat, bukan hanya Abraham saja yang taat untuk melakukan perintah Tuhan, tetapi Ishak juga anaknya taat kepada Tuhan. Saat diikat dia tidak memberontak kepada ayahnya atau tidak protes kepada Tuhan. Iman yang sangat luar biasa. Sehingga bagi kita semua, apapun yang menjadi masalah kita,
apapun yang menjadi pergumulan iman kita, apa yang menjadi ujian iman kita teruji untuk kita bisa melihat bahwa selalu ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Selalu ada kuasa Tuhan. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami bukan pencobaan biasa, tetapi di dalamnya semua Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan yang didatangkan oleh Tuhan kepada Abraham itu sangat luar biasa. Ketika imannya teruji, dia melakukan perintah Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ayat 10 mengatakan bahwa sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ishak sama sekali tidak menolak, tetapi dia tahu bahwa korban yang dikehendaki oleh Allah dirinya. Dan ketika Abraham ingin melakukan itu, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ishak menuruti apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada Tuhan. Ishak juga mau taat kepada Tuhan dan menuruti kehendak ayahnya. Dua-duanya diuji oleh imannya. Tetapi kita bisa melihat bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya, termasuk saudara dan saya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri berfirman kepada Abraham, "Jangan kau apa-apakan dia." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran ganti anaknya. Di dalam ayatnya yang ke-13 perlu kita ketahui bahwa iman yang teruji sekalipun sulit, sekalipun Tuhan meminta sesuatu yang paling kita kasihi, tetapi ketika kita belajar untuk lebih mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, setiap ujian iman itu selalu Tuhan menyediakan pertolongan. Kenapa saya katakan demikian? Bukan Abraham, bukan lagi Ishak yang menjadi korban, tetapi Tuhan menyediakan korban pengganti Ishak, yaitu domba yang tanduknya tersangkut di belukar. Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar, mungkin saudara dan saya saat ini mengalami ujian iman. Kalau Abraham sudah teruji imannya, tapi bagi kita masih di dalam proses ujian iman, tetaplah lebih mengasihi Tuhan. Jangan kita lebih menyayangi diri kita. Jangan kita lebih menyayangi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita lebih mencintai apa yang kita menganggap berharga. Tetapi yang Tuhan kehendaki lewat setiap ujian iman, harus kita tahu bahwa Tuhan lebih berharga dalam hidup kita. Tuhan ingin kita setia kepadanya. Tuhan ingin kita taat. Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya. Maka janji berkat Tuhan itu diberikan. Tuhan memberikan jawaban atas Abraham bahwa bukan lagi anaknya, tetapi Tuhan sudah menyediakan domba yang sesungguhnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pengganti Ishak. Karena di dalam ayat firman Tuhan, ayat yang ke-9, ketika percakapan Abraham dan juga 7-9, Abraham mengatakan Tuhan yang menyediakan, dan perkataan iman Abraham itu terjadi. Tuhan yang menyediakan korban bakaran bagi Tuhan, yaitu domba yang disediakan oleh Tuhan menjadi pengganti Ishak. Tapi Tuhan sudah mengetahui isi hati Abraham bahwa dia lebih mengasihi Tuhan, dia lebih taat kepada Tuhan, dia lebih menuruti perintah Tuhan, dan dia lebih melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kehidupan Abraham dan Ishak, Tuhan menghendaki kita lebih mengasihi Tuhan, kita lebih taat kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Mungkin semua yang ada ketika kita mau memberikan yang sulit untuk kita berikan, tetapi saat kita berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya lebih lagi. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat selanjutnya, Tuhan mengatakan kepada Abraham, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah," dalam ayat 16, "aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan,
Engkau telah berbuat demikian dan Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Abraham mengasihi Ishak, tetapi ketika Tuhan meminta hal yang berharga bagi Abraham, Abraham berani memberikannya kepada Tuhan, dan Tuhan membalaskannya dengan janji berkat keturunan yang luar biasa sampai menduduki kota-kota musuhnya. Kadang kita dibawa oleh Tuhan ujian iman dalam hal yang sulit, tapi percayalah ketika kita ada di dalam kehendak Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati, memulihkan segala sesuatunya menjadi baik. Tetaplah hidup mengandalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus kita memperoleh keselamatan dan kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk berkat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Betapa indahnya firman Tuhan, betapa istimewamu suaramu. Sekalipun Tuhan kami harus menghadapi ujian iman yang sulit bagi kami, tapi kalau iman Abraham teruji karena dia lebih mengasihi Tuhan daripada anaknya Ishak, dia lebih taat kepada Tuhan, dia lebih mengasihi Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Kami juga rindu Tuhan berikan kami iman, bahwa sekalipun ujian iman itu Tuhan memiliki, Tuhan tahu kapasitas iman kami masing-masing, tapi dengan ujian yang berbeda-beda yang kami alami, Tuhan juga mampukan kami untuk memiliki sikap iman seperti Abraham, melakukan perintah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami karena kami tahu firman-Mu berkuasa atas hidup kami, firman-Mu berkuasa atas keberadaan kami, apapun yang kami alami. Kami tahu bahwa ujian iman hanya Tuhan rindu untuk menarik kami, untuk betul-betul menjadikan Tuhan adalah yang utama dan terutama di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati semua pembaca dan pendengar suara pertobatan dimanapun mereka berada. Kiranya setiap persoalan, pergumulan, ujian iman kami masing-masing, kami sungguh percaya bahwa Allah turut bekerja dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Bila kami belajar taat, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.